Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hajar SPT MSI dengan nomor NIDN 099160493004 dan nomor NUPTK 0748771772230282. Saya salah satu dosen tetap di program Studi Peternakan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdama perguruan tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya. Adapun mata kuliahnya yaitu nutrisi dan pakan ternak. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa peternakan semester 4 dengan kode mata kuliah PTK 415. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi peternakan. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap dengan bobot mata kuliah 3 SKS, diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali materi, 2 kali pertemuan masing-masing, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, akademik, profesionalisme, serta bertanggung jawab dalam pengembangan ilmu peternakan. CPL 2 menguasai konsep dasar nutrisi ternak, bahan pakan, kebutuhan nutrien, serta teknologi penyediaan pakan untuk berbagai jenis ternak. CPL 3 mampu mengidentifikasi, menganalisis, menyelesaikan permasalahan nutrisi dan pakan ternak menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi. CPL 4 mampu merancang strategis, menyediakan pemanfaatan pakan secara efisien, ekonomis, inovatif, dan berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 5, diantaranya CMPK 1 menjelaskan konsep dasar nutrisi dan pakan ternak, CMPK 2 menganalisis karakteristik bahan pakan, kandungan nutrien, kualitas pakan, CMPK 3 menjelaskan dan menerapkan teknologi pengolahan pakan untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan efisien pemanfaatan bahan pakan lokal. CMPK 4 mengevaluasi kebutuhan nutrisi dan kualitas ransum pada penggunaan bahan pakan. CMPK 5 menginterpretasikan hasil pengujian dan merancang strategis penyediaan pakan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Selain itu, capaian hasil yang diharapkan yang pertama, 1. Mampu memahami konsep dasar nutrisi ternak. Yang kedua, mampu menginterpretasikan kandungan nutrisi berbagai bahan pakan. Yang ketiga, mampu menganalisis kebutuhan nutrien berbagai jenis ternak. Yang keempat, mampu mengevaluasi kualitas bahan pakan berdasarkan nilai nutrisi. Yang kelima, mampu merancang formulasi ransum menggunakan metode sederhana maupun aplikasi komputer. Yang keenam, mampu mengembangkan strategis pemanfaatan pakan lokal berbasis keberlanjutan. Yang ketujuh, mampu mengevaluasi sistem dan manajemen pemberian pakan pada ternak. Yang kedelapan, mampu menerapkan teknologi dalam pengembangan pakan ternak. Yang kesembilan, mampu mengevaluasi aspek keamanan dan mutu dari pakan ternak. Yang kesepuluh, mampu mengembangkan bahan pakan menjadi pakan ternak yang efisien. Yang kesebelas, mampu memproduksi pakan ternak yang sehat, aman, bernutrisi, dan ekonomis. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas konsep dasar nutrisi pada ternak, fungsi zat nutrien pakan untuk kebutuhan ternak, bahan pakan dari hijauan lokal, limbah pertanian dan agroindustri, evaluasi kualitas pakan berdasarkan uji fisik, kimia, dan biologi, teknologi pengolahan pakan untuk meningkatkan kualitas pakan, keamanan pakan untuk menjaga kualitas maupun mutu pakan, formulasi ransum untuk menyusun kandungan bahan pakan yang seimbang, strategis pemberian pakan yang efisien dan ekonomis. Praktikum mendukung pemahaman mahasiswa dalam membuat pakan dengan bahan pakan lokal menggunakan teknologi pengolahan. Materi pembelajaran mata kuliah ini konsep dasar nutrisi pada ternak. Yang kedua, zat nutrien pada pakan. Yang ketiga, jenis
pakan ternak, yang keempat analisis kimia bahan pakan, yang kelima hijauan lokal limbah pertanian dan agroindustri, yang keenam teknologi pengolahan pakan, yang ketujuh keamanan pakan, yang kedelapan kebutuhan nutrisi ternak, yang kesembilan manajemen pemberian pakan, yang kesepuluh formulasi ransum, yang kesebelas precisionis nutrition, kemudian yang ke-12 integrasi dan studi kasus. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, interaktif, dan diskusi kelompok. Yang kedua, praktikum, laboratorium, selanjutnya studi kasus dan presentase, kemudian problem based learning. Komponen penilaian berdasarkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan komposisi sebagai berikut. Kehadiran dan partisipasi 10%, tugas dan kuis 15%, praktikum dan laporan 25%, UTS 20%, UAS 30%, jadi total 100%. Demikianlah informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah nutrisi dan pakan ternak untuk mahasiswa program studi peternakan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara sinkronom terhadap tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah nutrisi dan pakan ternak ya. Jadi sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Baca doa dulu mulai. Oke, sudah. Oke, baik, untuk mata kuliah nutrisi dan pakan ternak ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Jadi sebelum saya mulai, mungkin saya absen dulu ya. Hadir semuanya? Oke. Baik, untuk mata kuliah untuk mata kuliah nutrisi dan pakan ternak ini kita akan mulai dari materi teknologi pengolahan pakan ya. Jadi pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang prinsip teknologi pengolahan pakan, kemudian pemilihan teknologi pakan yang sesuai. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya, pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa kebutuhan nutrisi pakan itu beragam ya, yang dimana ada zat-zat nutrisinya juga yang akan berpengaruh juga nanti terhadap kebutuhan ternaknya. Jadi ada yang masih ingat materi saya sebelumnya terkait kebutuhan pakan ternak, yang dimana ada apa itu nutrisi pada ternak, kemudian apa itu nutrien pada pakan. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ya, coba. Jadi nutrisi pada ternak itu adalah proses di mana tubuh menerima, mencerna, dan menggunakan zat-zat dari pakan dan minuman untuk membentuk sel, menghasilkan energi, dan menjaga fungsi organ dalam tubuh. Kemudian nutrisi pada pakan adalah semua unsur kimia atau senyawa kimia pakan yang terkandung dalam pakan yang dibutuhkan oleh ternak. Ya, oke, betul sekali itu ya. Betul sekali yang sudah dijawabkan tadi itu. Kemudian baik, kita langsung saja ya ke materi tentang teknologi pengolahan pakan. Jadi teknologi pengolahan pakan ini serangkaian atau teknik pengubahan bahan pakan yang menjadi produk dengan nilai nutrien yang lebih tinggi, mudah dicerna, dan lebih tahan lama ya. Jadi memang teknologi ini penting untuk mengatasi fluktuasi ketersediaan pakan sepanjang tahun dengan biaya yang lebih efisien ya. Kemudian penerapan teknologi ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada secara fisik, kemudian secara biologis, kemudian secara kimiawi. Jadi kalau secara fisik itu memang mengubah ukuran ya, atau
bentuk fisik bahan pakan itu agar memang lebih mudah dikonsumsi dan dicerna. Jadi salah satu contohnya itu yaitu pencacahan, kemudian penggilingan, dan pembuatan pelet. Kemudian secara biologis, jadi kalau secara biologis itu memang memanfaatkan mikroorganisme yang untuk mendegradasi serat kasar dan meningkatkan nilai nutrisi. Jadi salah satu contohnya pengolahan secara biologis ini yaitu dengan cara fermentasi ya, untuk pembuatan silase. Kemudian secara kimiawi, penggunaan zat atau bahan kimia tertentu seperti urea atau NaOH untuk merombak ikatan yang sulit dihancurkan pada limbah pertanian agar lebih mudah dicerna oleh hewan. Jadi perlakuan secara kimiawi ini biasanya bahan pakan yang memang bahan pakan yang sudah tua ya, seperti bahan pakan yang sudah tua, kemudian kandungan lignoselulosanya itu lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pengolahan secara kimiawi. Kemudian tentunya dari pengolahan ini kita membutuhkan bahan-bahan pakannya, yang bahan-bahan pakannya itu tergolong beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok hijauan, kemudian ada kelompok limbah pertanian, kemudian ada kelompok agroindustri. Ada yang bisa sebut beberapa jenis bahan pakan tadi yang saya sudah kelompokkan? Bagaimana, ada yang bisa ini? Ada, Bu. Ya, coba Nur Inaya coba jelaskan sebutkan. Baik, yang termasuk kelompok rumputan yaitu rumput kodok, rumput raja, rumput setaria. Yang termasuk legum yaitu gamal, kantoro, indigafera, dan yang terakhir limbah pertanian itu jerami padi, jerami jagung, dedak padi. Kemudian ada di limbah agroindustri yaitu tanaman sorghum atau batang dan daun, ampas tahu, ampas tebu, dan kulit kopi. Ya, benar sekali. Itu adalah jenis bahan-bahan pakan yang memang digunakan untuk pengolahan pakan ya. Nah, tadi sudah disebutkan tadi ya jenis-jenisnya apa. Kemudian tujuan pengolahan pakan ini yaitu untuk mengubah ukuran partikel, kemudian meningkatkan palatabilitas, kemudian meningkatkan ketersediaan nutrien, mempertahankan kualitas selama penyimpanan, dan mengurangi kontaminasi ya. Jadi memang tujuan pengolahan itu adalah untuk mengubah ukuran partikel dari pakan itu. Nah, kemudian mengapa perlu pakan diolah? Jadi kenapa pakan perlu diolah itu? Yang pertama itu dari sisi nutrisinya. Nah, di mana dari sisi nutrisinya ini bahan-bahan pakan yang memang memiliki kandungan nutrien yang rendah, yang salah satunya adalah proteinnya rendah, itu bisa dilakukan pengolahan dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua handling dan penyimpanan. Nah, kalau ini memang dengan pengolahan ini juga memang memudahkan pencampuran, kemudian selain memudahkan pencampuran, kemudian memudahkan juga dalam memformulasi bahan pakan itu agar bernilai nutrisi yang tinggi. Kemudian palatabilitas dan efisiensi. Jadi kalau palatabilitas efisiensi ini dengan pengolahan ini bahan pakan yang menjadi bahan pakan tadi itu lebih banyak disukai oleh ternaknya. Kemudian prinsip pengolahan pakan ternak yaitu merombak struktur fisik bahan dan memecahkan materi karbohidrat penyusun dinding sel pada bahan pakan yang berserat tinggi. Jadi prinsipnya di sini adalah untuk memecahkan lignoselulosa. Jadi pada komponen dinding sel tanaman itu ada terbagi 3 ya, ada hemiselulosa, ada selulosa, ada lignoselulosa. Jadi lignoselulosa ini memang serat kasar yang sangat sulit dihancurkan sehingga membutuhkan pengolahan yang tepat ya. Kemudian prinsip pengolahan fisik dan mekanik. Jadi pengolahan fisik ini memang membutuhkan cara yang pertama pengeringan, kemudian penggilingan,
kemudian pengukusan dan perendaman, kemudian pembuatan pelet. Jadi pengeringan itu tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air dan memperpanjang masa simpan. Penggilingan dan pemotongan memperkecil ukuran partikel untuk memudahkan pencernaan. Kemudian pengukusan dan perendaman itu untuk melunakkan bahan pakan itu agar mudah diproses ya. Kemudian pembuatan pelet itu untuk meningkatkan volume kepadatan dari bahan pakan yang diolah tadi. Kemudian prinsip pengolahan kimia dan biologi. Jadi pengolahan kimia ini menggunakan bahan alkali seperti NaOH, KOH, dan NH2 untuk memecahkan lignoselulosa tadi. Jadi memang pada tumbuhan itu memang ada memang serat yang memang sulit untuk dihancurkan ya. Ya salah satunya ini tadi lignoselulosa itu. Kemudian dengan menggunakan bahan kimia tadi seperti NaOH itu bisa menghancurkan serat tersebut. Kemudian pengolahan biologis. Jadi pengolahan biologis ini memanfaatkan fermentasi mikroorganisme untuk mendegradasi serat kasar, meningkatkan kandungan protein dan memperbaiki nilai nutrisi limbah agroindustri. Jadi untuk pembuatan silase ini memang kebanyakan itu adalah bahan pakan yang memang dari limbah pertanian. Yang memang limbah pertanian itu kan mudah didapatkan ya, dan itu juga salah satu juga bisa digunakan untuk bahan pakan. Kemudian dalam pembuatan silase atau difermentasi tentunya menggunakan bahan E4. Jadi bahan E4 itu bahan yang memang untuk membuat silase itu cepat mudah terurai. Nah, kemudian memilih teknologi pengolahan yang tepat. Jadi pemilihan teknologi yang tepat dimulai dari memahami kebutuhan spesifik usaha peternakan. Jadi ada 4 faktor yang harus memang dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi ini, teknologi pengolahan ini. Yang pertama dari jenis ternak. Nah, dari jenis ternaknya ini ada yang dikatakan dengan hewan ternak ruminansia dan monogastri. Jadi hewan ruminansia itu seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian untuk monogastri itu hewan yang memang pemakan biji-bijian ya, biji-bijian atau pemakan juga daging juga bisa. Ruminansia ini lebih ke pemakan tumbuhan. Jadi dari jenis bahan pakannya itu berbeda untuk penanganan ternak ini. Kemudian bahan baku juga perlu dipertimbangkan juga, karena jangan sampai kita membuat bahan pakan yang memang susah didapatkan, walaupun juga bagus kualitasnya, tapi kalau susah didapatkan itu juga akan terkendala juga dalam pengolahan. Kemudian skala dan biaya ya. Yang ketiga tadi skala dan biaya. Nah, di mana skala dan biaya ini jadi harus disesuaikan dengan teknologi. Jadi harus disesuaikan dengan teknologi, dengan jumlah ternak yang dipelihara. Jangan sampai memakai alat yang canggih dan mahal tetapi jumlah ternaknya sedikit. Jadi itu juga perlu ada pertimbangan hal itu. Nah, jadi pada intinya tujuan dari memilih teknologi ini adalah untuk meningkatkan kecernaannya, kemudian pengawetannya, ataupun efisiensi dari biaya pakan itu. Oke, saya kira itu saja materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Baik, dari materi yang Ibu bawakan hari ini bisa kita lihat bahwa dari jenis-jenis bahan pakan, misalnya tanaman sorghum pada daun dan batang yang memiliki kandungan serat yang tinggi dan kadar air yang cukup tinggi. Kemudian, jika di lokasi atau tempat tanam sorghum tersebut sering turun hujan, sehingga menyebabkan penjemuran alami sulit dilakukan. Menurut Ibu, teknologi pengolahan apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut?
Nah, pertanyaan yang bagus ya. Ya, jadi teknologi yang tepat dalam hal itu adalah menurut saya itu ada teknologi yang tepatnya adalah dengan membuat silase ya. Nah, kenapa harus membuat silase? Karena memang sesuai dengan karakteristik dari bahan pakannya itu memang silase ini dirancang khusus untuk bahan pakan dengan kadar air yang tinggi ya. Jadi tidak memerlukan proses penjemuran. Jadi dengan cara pembuatan silase. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan saya itu, apa tujuan utama penerapan teknologi pengolahan pakan ternak dan sebutkan 2 metode contoh pengolahannya, Bu. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tujuan utama penerapan teknologi pengolahan pakan ini yang pertama itu tentunya untuk meningkatkan nilai nutrien pada bahan pakan itu, kemudian memperpanjang masa simpan, kemudian yang ketiga mempermudah penyimpanan, dan yang keempat itu menekan biaya produksi dari bahan baku lokal. Kemudian metode pengolahannya itu seperti tadi saya sudah jelaskan tadi ya, seperti pembuatan silase, fermentasi bahan pakan yang memang berair itu dalam kondisi yang tertutup ya. Kemudian pembuatan pelet juga bisa juga dilakukan, yaitu dengan pencampuran bahan-bahan pakan yang nantinya akan dibuat dalam bentuk pelet yang agar ternaknya itu tidak memilih-milih pakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa teknologi formulasi pakan yang tepat sangat penting dalam usaha peternakan? Ya, sangat penting karena memang dapat menyusun campur bahan pakan yang memang mengandung nutrien yang lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan jenis, umur, dan tingkat produksi ternak. Itu formulasi itu sangat penting ya, karena di situ dengan formulasi ini juga kita bisa menyusun kandungan-kandungan nutrien yang ada pada bahan pakan itu. Misalnya seperti tadi yang sudah disebutkan tadi bahwa bahan pakan itu memang ada kategori yang memang khusus untuk yang berserat, kemudian ada juga kategori yang khusus berprotein ataupun vitamin. Oke, gimana? Jelas, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.